Baik ya, sidang perkara pidana terdakwa Hairusu Hitno nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan sidang. Kita lanjutkan dengan tanggapan dari penuntut umum atas pledoi yang disampaikan oleh para penasihat hukum. Saudara terdakwa siap? Ya, baik, ini ada tanggapan penuntut umum ya. Sudah siap dengan tanggapannya? Di depan itu. Tes. Jawaban atas penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum dan terdakwa Hairusu SMA. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati di sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah penuntut umum membaca dan membaca nota pembelaan tertulis dan disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Hairusu SMH dan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa Hairusu ataupun pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Hairusu pada pokoknya ada sebagai berikut: bahwa terdakwa tidak ada keterlibatan dalam penerimaan sejumlah uang dan barang kepada beberapa kepala sekolah, dan di dalam keterangan saksi-saksi pada persidangan tidak ada satupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima uang dari sejumlah kepala sekolah, tetapi terdakwa hanya menerima uang dari Postal Alfansri sebesar 80 juta rupiah yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya. 2. Terdakwa tidak pernah memaksa seorang untuk melakukan, dalam hal ini Ketua MKKS maupun para kepala sekolah, untuk menyerahkan sejumlah uang guna penyelesaian penanganan perkara, sehingga tidak tepat jika penuntut umum dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa unsur pasal telah terpenuhi. 3. Permohonan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keringanan dalam menjatuhkan pidana dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan merasa penyesalan terdakwa atas perbuatannya. Terhadap pokok-pokok pembelaan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa secara umum kami uraikan dalam surat tuntutan. Pada pokoknya kami tetap pada pendapat tersebut. Beberapa materi pembelaan yang kami tanggapi dalam kesempatan replik ini adalah sebagai berikut. 1. Terkait dalil pembelaan bahwa terdakwa tidak ada keterlibatan dalam penerimaan sejumlah uang dan barang kepada beberapa kepala sekolah, dan dalam keterangan saksi-saksi pada persidangan tidak ada satupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima uang hasil dari sejumlah kepala sekolah, tetapi terdakwa hanya menerima uang dari Postal Alfansri sebesar 80 juta rupiah yang sebenarnya terdakwa tidak mengetahuinya. Penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai analisa fakta persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan halaman 202.7 ada sebagai berikut: bahwa benar terdakwa telah mendapatkan laporan dari Postal Alfansri atas adanya rencana penerimaan uang dari kepala sekolah terkait dana bos. Fakta tersebut didukung oleh alat bukti sebagai berikut: keterangan saksi Postal Alfansri yang disumpah di persidangan yang pada pokoknya telah termuat dalam replik ini yang mulia. Fakta tersebut juga didapat dari keterangan Ronald Febri Rinando, saksi Ronald Febri Rinando yang disumpah di persidangan yang pada pokok keterangan sudah termuat dalam replik ini. Bahwa sesuai analisa fakta persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan halaman 204.8 adalah sebagai berikut: bahwa benar dari sejumlah keseluruhan uang sebesar 1.505 juta rupiah yang berasal dari 61 kepala sekolah SMP negeri penerima dan pengelola dana bos di Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2006, 2017, dan 2018 terdapat telah turut menerima bagian uang yang keseluruhan sebesar 769.092.000 rupiah melalui Postal Alfansri dan Ronald Febri Rinando. Fakta-fakta hukum tersebut didukung oleh alat bukti sebagai berikut. 1. Fakta saksi Agus Prefnaldi yang telah disumpah di persidangan. 2. Keterangan saksi Postal Alfansri. 3. Keterangan Ronald Febri Rinando. Dan 4. Keterangan terdakwa Hairusu Hitno. Yang keterangan tersebut telah termuat dalam replik ini yang mulia. 2. Terkait dalil pembelaan, terdakwa tidak pernah memaksa seorang untuk melakukan, dalam hal ini Ketua MKKS
maupun para kepala sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang guna penyelesaian penanganan perkara, sehingga tidak tepat jika penuntut umum dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa unsur pasal telah terpenuhi. Penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang telah dibuktikan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam surat tuntutan adalah suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi rumusan dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai yang melakukan turut serta melakukan dengan Ostar Alfansri selaku jaksa yang diangkat sebagai kepala seksi tindak pidana umum, tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Riono Febri Fernando selaku jaksa yang diangkat selaku kepala subseksi barang rampasan pada seksi pengawasan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yaitu dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang, maka terdakwa tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi jaksa dalam melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dan pelaksanaan tugas atas adanya laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 dengan cara Ostar Alfansri dan Riono Febri Fernando memaksa kepala sekolah, penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 kepala sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar 1.505.000.000 rupiah sehingga tidak dilanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Bahwa benar Ostar Alfansri dan Riono Febri Fernando memaksa kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, penerima dan pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2016, 17, 18 sehingga terdapat 61 kepala sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang dan 2 unit handphone iPhone X2 yang seluruhnya sebesar 1.505.000.000 rupiah yang berasal dari kepala sekolah negeri, penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016, 2017 dan 18 dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Fakta tersebut didukung oleh alat bukti. 1. Keterangan saksi Eka Satria, 2. Keterangan saksi Ardimis, 3. Keterangan saksi Sutrisno, 4. Keterangan saksi M. Nasir, 5. Keterangan saksi Melda Yanti, 6. Keterangan saksi Samria Elmi dan saksi Sujarno, 7. Keterangan saksi Raja Saiful, 8. Keterangan saksi Agung Wibawanto, 9. Keterangan saksi Boyke David Elman Sitinjak, keterangan 10. Keterangan saksi Riono Febri Fernando, 11. Keterangan saksi Ostar Alfansri. Tiga, tanggapan terhadap bahwa benar terdakwa sebagai pejabat atau jaksa yang diangkat selaku kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal dalam Perja 006-A-JA-07-2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan fungsi di daerah hukum dan membina aparatur kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna. B. Melakukan dan mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum, melakukan penyidikan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas terdapat selaku pejabat, yaitu jaksa yang diangkat selaku kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu wajib tunduk pada aturan sebagai berikut. Pasal 5, angka 4, 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 3. Pasal 4, angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 4. Pasal 23 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 5. Pasal 7 ayat 1 huruf B dan D Perja Nomor 14-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. 6.
pasal 987 Peraturan Jaksa Agung nomor 6/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 7. Peraturan Jaksa Agung nomor 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 017/A/JA/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI nomor Per/039/A/JA/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. 8. Instruksi Jaksa Agung Insja nomor 002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang pola penanganan tindak pidana khusus yang berkualitas. 4. Pledoi penasihat hukum yang mengabaikan peran terdakwa sebagai pasal dakwaan terhadap terdakwa dalam kualifikasi sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan terdakwa Ostar Al-Kansri dan Rinald Febri Rinando masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Rumusan pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, orang yang menuduh melakukan, orang yang turut melakukan perbuatan itu. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Orang yang melakukan pleger, 2. Orang yang menyuruh melakukan don pleger, 3. Orang yang turut serta melakukan don pleger. Bukrat dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934 NJ 1934 nomor W12581 berpendapat antara lain bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting lagi siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Bahkan Bukrat dalam presnya tanggal 26 Maret 1901, W.7587 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaannya tetap merupakan pelaku bersama. Nyonyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa Mededadar adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sehingga mededadar adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededadar ini orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peran yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain, orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peran masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya. Yang satu menjadi deder dan yang lain hanya ikut serta saja. Medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP, baik medededer maupun medepleger dipidana sebagai deder. Void Profesor Dr. C.S. Kansil SH, Pokok-pokok hukum pidana untuk tiap orang, PT Perdaya Paramita Jakarta, cetakan pertama 2014. Bahwa syarat utama adanya turut serta sebagaimana dikutip oleh Profesor Badarnawi adalah adanya kerjasama secara sadar, adanya pelaksanaan fisik secara bersama. Bahwa kaitannya dengan kerjasama yang dilakukan secara sadar, maka Jan Remeling dalam bukunya Hukum Pidana menguraikan sebagai berikut. Menurut HR, untuk mengatakan adanya suatu medepleger keturutsertaan disyaratkan adanya kerjasama yang bisa disadari. Dengan kata lain, kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku. 1. Sengaja untuk memunculkan akibat delik. 2. Kesengajaan untuk melakukan kejahatan kerjasama. Tidak perlu ada rencana kesepakatan yang dibuat lebih dahulu. Sebaiknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Apakah ini berarti bahwa kesengajaan sesama pelaku harus sama? Jawabannya adalah tidak. Masing-masing pelaku bekerjasama tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindak pelaksanaan, tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku. Kaitan dengan pelaksanaan secara bersama secara fisik ini, maka Pompe menyebutkan ada 3 kemungkinan. 1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. 2.
Dua, salah seorang memenuhi rumusan baik sedang yang lain tidak. Tidak seorang pun memenuhi rumusan baik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama memilih. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terlihat di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi turut serta sehingga terwujud analisis delik sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan uraian jawaban penuntut umum pada pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, maka penuntut umum menyatakan bahwa dalil pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak. Adapun pendapat nota pembelaan terdakwa Hayam Sumito SHMH secara pribadi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keringanan dan menjatuhkan pidana dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan rasa penyesalan terdakwa atas perbuatan yang tersebut telah pula menjadi pertimbangan hal yang meringankan dalam surat tuntutan pidana kami. Kesimpulan, yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan seluruh uraian replik penuntut umum atas pembelaan pledoi tim penasihat hukum terdakwa yang telah kami kemukakan di atas, mohon kepada majelis hakim memeriksa mengadil dengan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh alasan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, menerima jawaban replik penuntut umum, menyatakan terdakwa Hayam Sumito SHMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 451 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan keempat penuntut umum. 4. Menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum. Nomor register perkara PDS 01-RTGT-11-2020 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Penuntut, demikian jawaban replik penuntut umum atas pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa Hayam Sumito SHMH ini kami bacakan dan disampaikan di persidangan pada hari ini Senin tanggal 1 Maret 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kekuatan dan kelapangan kepada kita sekalian, terutama majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, diberi nikmat dan kebijaksanaan dalam memutus perkara terdakwa sesuai kebenaran dan keadilan. Penuntut umum Ibnu Firman Idi, amin. Baik ya, terima kasih saudara untuk telah membacakan nota tanggapannya atas pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya terus saya tanyakan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya, apakah saudara tetap pada pembelaannya atau menanggapi lagi? Silakan tanggapan saudara. Halo saudara penasihat hukum, moodnya Pak yang merahnya dihapus. Iya. Terima kasih yang mulia. Kami dari penasihat hukum Pak Hayam tetap pada pledoi Mbak. Tetap pada pembelaannya ya. Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian proses persidangannya selesai ya, baik pemeriksaan perkaranya maupun jawab-menjawab tentang belaannya. Selanjutnya adalah kesempatan majelis hakim untuk membacakan putusannya. Kami rencanakan tanggal 15 Maret 2021 ya. Putusan perkara saudara atas nama terdakwa Hayam akan kami bacakan tanggal 15 Maret 2021 ya, pukul 10 pagi. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan saudara penasihat hukum? Cukup yang mulia. Saudara penuntut umum? Baik, sidang hukum. Mencermati pembelaan atau pledoi terdakwa yang telah disampaikan oleh terdakwa Oscar Alfansri melalui tim penasihat hukum terdakwa secara panjang dan dalam persidangan sebelumnya, maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa dari pembelaan tersebut, kalau ditelaah dengan cermat, sebenarnya hanya memuat satu substansi yang perlu ditanggapi dalam replik ini, yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum.
Sedangkan pembelaan dari terdakwa sendiri yang diberikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Berkaitan pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut, tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut. 1. Legalitas keterangan saksi. 2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan argumentasi tidak ada tindakan memaksa yang dilakukan oleh saksi Rional Febri Rinanto bersama terdakwa Oscar Alfansri dan saksi Hain Suhito terhadap para kepala sekolah terkait penyerahan sejumlah uang dan barang, sehingga perbuatan saksi Rional Febri Rinanto bersama terdakwa Oscar Alfansri dan saksi Hain Suhito tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ataupun membiarkan sesuatu. 3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan sekalipun telah terjalin kerjasama secara sadar dan langsung di antara para pelaku sebagaimana syarat yang dikemukakan oleh MPT. Namun apabila unsur utama yang terdapat pada rumusan delik tidaklah terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur turut serta sebagaimana pasal 55 ayat 1 KUHP pun menjadi tidak terbukti karena tidak ada pelaku yang memenuhi semua unsur delik ataupun mewujudkan delik yang dituduhkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, baik itu dilakukan oleh masing-masing pelaku, salah seorang pelaku ataupun kombinasi di antara para pelaku. Majelis Hakim, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Kami selaku penuntut umum sebelum menanggapinya berharap terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk kiranya kita benar-benar berpikir secara jernih dan berbesar hati melihat fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang selama ini telah berlangsung, bukan malah memaksakan menciptakan alibi baru untuk melepaskan tanggung jawab terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan. Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan penasihat hukum terdakwa dengan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya di dalam nota pembelaan tersebut di atas sangat membingungkan penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah mencampur adukan antara pembelaan atau pledoi dengan klemensi atau klementi. Di dalam suatu pledoi itu penasihat hukum terdakwa dan terdakwa akan berusaha melemahkan pendapat penuntut umum tentang terbukti dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan penuntut umum. Sedangkan klemensi adalah suatu permohonan kepada majelis hakim untuk mendapatkan keringanan pidana karena terdakwa menyadari bahwa ia memang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya. Adapun beberapa materi pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang perlu kami tanggapi dalam kesempatan replik ini adalah sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan nota pembelaan mengenai legalitas keterangan saksi, penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut, bahwa kami selaku penuntut umum tidak mungkin mengulang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena hal tersebut sudah tertuang di dalam surat tuntutan pidana. Akan tetapi, kami selaku penuntut umum akan memberikan pendapat terkait legalitas keterangan saksi dihubungkan dengan teori nulus testis di dalam nota pembelaannya dengan Kathleen Lewis. Karena penasihat hukum harus dapat membedakan apa yang dimaksud dengan satu saksi bukan saksi dengan keterangan saksi berantai. Bahwa di dalam hukum Indonesia dikenal dengan adanya teori hukum keterangan kesaksian berantai, yaitu keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Sedangkan satu saksi bukanlah saksi, artinya adalah keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut nulus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi, misalnya keterangan ahli, petunjuk atau keterangan terdakwa. Bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian. Keterangan tersebut juga didukung alat bukti surat sebagaimana telah dihadirkan di persidangan
didukung pula oleh barang bukti dan barang bukti elektronik sebagai yang telah diperlihatkan di persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri, melainkan keterangan saksi-saksi tersebut saling berantai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan dari penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan tersebut harus dikesampingkan karena terlalu dipaksakan. 2. Berkaitan dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa terkait unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang untuk melakukan sesuatu tidak melakukan ataupun membiarkan sesuatu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Kami penuntut umum berpendapat apa yang dipermasalahkan dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sebenarnya sudah dijelaskan dan dituangkan di dalam surat tuntutan kami sebagaimana telah dibacakan di persidangan. Perlu dipahami oleh penasihat hukum terdakwa bahwa alasan dari penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan tersebut adalah suatu alasan yang mengada-ngada dan harus dikesampingkan. Hal tersebut dikarenakan sangatlah jelas unsur mengenai penyalahgunaan kekuasaan secara etimologi berasal dari dua kata salah guna. Menyalahgunakan dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Menyelewengkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan misbruik, bahasa Jerman, kalau bahasa Jerman dikenal dengan misbruik, dan bahasa Inggris dikenal dengan abuse, yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif, yaitu penyelewengan. Sedangkan kekuasaan dikaitkan dengan kewenangan, yakni hak untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Kemudian berkaitan dengan kata memaksa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna mengintimidasi, menggertak, mengancam, dan menakut-nakuti. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut yang dapat dibacakan. Dengan demikian, terkait unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ataupun membiarkan sesuatu, kami penuntut umum berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Berkaitan dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa terkait unsur yang melakukan ataupun serta melakukan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan sekalipun telah terjalin kerjasama secara sadar dan langsung di antara para pelaku sebagaimana syarat yang dikemukakan oleh MPT. Namun apabila unsur utama yang terdapat pada rumusan delik inti tidaklah terbukti, maka secara mutandis unsur serta sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pun menjadi tidak terbukti karena tidak ada pelaku yang memenuhi semua unsur delik ataupun mewujudkan delik yang dituduhkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, baik itu dilakukan oleh masing-masing pelaku, salah seorang pelaku, ataupun kombinasi di antara para pelaku. Penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Perumusan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1 orang yang melakukan, 2 yang menyuruh melakukan, 3 yang turut serta melakukan. Hokret dalam putusannya berpendapat antara lain bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Bahkan Hokret dalam aresnya tanggal 25 Maret 1901 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-ngamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama. Selanjutnya dianggap dibacakan berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi turut serta sehingga terwujudnya anasir delik sebagaimana uraian fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Selanjutnya 3. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
1. Menyatakan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Melanjutkan yang ini. 2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2021. 3. Menghukum terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Demikian tanggapan penuntut umum atas pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan disampaikan di depan persidangan pada hari ini, Senin tanggal 1 Maret 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kekuatan dan kelapangan kepada kita sekalian, terutama majelis hakim, agar dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini diberikan hikmah dan kebijaksanaan sehingga dapat mengambil keputusan yang benar menurut hukum. Jaksa penuntut umum Petrus Ardi P. Napitupulu SHM. Terima kasih yang mulia. Baik ya. Saudara dan terdakwa Oscar, kita sudah dengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan yang disampaikan. Terhadap tanggapan ini, apakah saudara Oscar dan penasihat hukumnya akan mengajukan juga tanggapan balik lagi atau tetap kepada pembelaannya? Silakan tanggapan. Terima kasih yang mulia, kami ingin menanggapi ini. Menanggapi kembali? Ya. Jadi kami kasih kesempatan hari Kamis ya Pak, Kamis tanggal 4 Pak. Habis tanggal 4 ini. Iya. Baik. Tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Rinaldo Febriringan 2 SMA dan pembelaan pribadi terdakwa Rinaldo Febriringan 2 SMA pendahuluan dianggap telah dibacakan. Pembahasan Majelis Hakim, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang yang kami muliakan, pada dasarnya pembelaan atau pledoi terdakwa atau penasihat hukum merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses penanganan perkara pidana di pengadilan yang telah diatur dalam ketentuan mengenai hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana ketentuan menyangkut pledoi telah diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 182 ayat 1 B yang merupakan hak terdakwa menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Mencermati pembelaan pledoi terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa Rinaldo Febriringan 2 SMA melalui tim penasihat hukum terdakwa secara panjang lebar dalam persidangan sebelumnya, maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa dari pembelaan atau pledoi tersebut telah ada tempat sebenarnya memuat satu substansi yang perlu ditanggapi dalam replik ini, yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan pembelaan pledoi dari terdakwa sendiri yang diberikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Berkaitan pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut, pada pokoknya yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut: 1. Legalitas keterangan saksi. 2. Unsur seorang pejabat tidak terpenuhi secara sadar meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur penyalahgunaan. Kekuasaan memaksa seorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tidak terpenuhi secara sadar meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur yang melakukan atau terus serta melakukan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang kami muliakan, kami selaku penuntut umum sebelumnya menanggapi berharap terdakwa penasihat hukum terdakwa kira tidak benar berpikir secara jernih dan berdasarkan melihat fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang selama ini telah berlangsung. Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dalam nota pembelaan tersebut di atas sangat membingungkan menurut umum. Hal tersebut karena penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah menyampuradukan antara pembelaan atau pledoi dengan klaim secara terhenti dalam suatu pledoi itu. Terhadap pokok-pokok pembelaan pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa secara pribadi melalui tim penasihat hukum terdakwa secara umum telah kami uraikan dalam surat tuntutan dan pada pokoknya kami tetap pada pendapat tersebut. Adapun beberapa materi pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang perlu kami tanggapi dalam kesempatan terhadap ini adalah sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan nota pembelaan mengenai legalitas keterangan saksi, penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa tim penasihat hukum
Permasalahan terkait dengan keterangan saksi Ramadian sebagai security adalah keterangan palsu. Keterangan dari saksi Ramadian sebagai security tersebut tidak pernah memindahkan kardus dari mobil saksi Eka Satria ke mobil terdakwa Reynald dan juga tidak pernah bertemu dan melihat Raja Saiful dan Gagal Kejaksaan Negeri Hulu membawa tas ransel. Adapun tanggapan kami bahwa terdakwa Reynald Febri Nando dalam keterangan sebagai saksi dan tanggapannya terhadap keterangan saksi Ramadian sebagai terdakwa menjelaskan bahwa yang memindahkan kotak tersebut dari mobil Eka Satria ke mobil terdakwa Reynald Febri Nando adalah terdakwa Reynald Febri Nando sendiri. Dengan demikian menjadi fakta persidangan bahwa memang telah terjadi penyerahan uang dari saksi Eka Satria pada terdakwa Reynald Febri Nando. Bahwa dalam persidangan keterangan saksi saling bersesuaian, keterangan tersebut juga didukung oleh bukti sebagaimana yang telah dihadirkan di persidangan, didukung pula oleh barang bukti dan barang bukti elektronik sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan dari penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaan tersebut harus dikesampingkan karena terlalu dipaksakan dua. Berkaitan dengan pembelaan mengenai unsur seorang pejabat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Terhadap alasan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, kami penuntut memberikan pendapat bahwa perlu kiranya penasihat hukum memahami bahwa terdakwa Reynald Febri Nando SHMH adalah orang subjek hukum yang diangkat sebagai jaksa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki pengertian yaitu dalam dibacakan. Kemudian terkait dengan terdakwa selaku jaksa dibuatkan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai jaksa, terdakwa Reynald Febri Nando SHMH diangkat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diangkat sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Keputusan 4955-C-403/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Keputusan Jaksa Agung RI nomor K4081-C-4-02/2019 diangkat sebagai Kepala Subseksi Pengelolaan Barang Bukti dan Kejaksaan Negeri Hulu. Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut di atas alasan dan penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaannya adalah suatu alasan yang mengada-ngada sehingga harus dikesampingkan. 3. Berkaitan dengan nota pembelaan dan penasihat hukum terdakwa terkait unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan ataupun membiarkan sesuatu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Kami penuntut umum berpendapat apa yang dipermasalahkan dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sebenarnya sudah dijelaskan dan tertuang dalam surat tuntutan. Kami sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan perlu dipahami oleh penasihat hukum terdakwa bahwa alasan dari penasihat hukum terdakwa harus dalam pembelaannya tersebut adalah suatu alasan yang harus dikesampingkan oleh tersebut dikarenakan sangat jelas unsur mengenai menyalahgunakan kekuasaan secara etimologis berasal dari dua kata salah guna. Menyalahgunakan dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu yang telah dibacakan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan ataupun membiarkan sesuatu, kami jaksa penuntut umum berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berkaitan dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa terkait unsur yang melakukan hal itu serta melakukan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan sekalipun telah terjalin kerjasama secara sadar dan langsung di antara para pelaku sebagaimana syarat yang dikemukakan oleh MVT. Namun apabila unsur tangan terdapat pada urusan ini tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur turut serta sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pun menjadi tidak terbukti karena tidak ada pelaku yang memenuhi semua unsur delik ataupun mewujudkan delik yang ditujukan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, baik itu dilakukan oleh masing-masing pelaku, salah satu pelaku atau kombinasi di antara pelaku. Penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dengan demikian terkait unsur yang melakukan atau terus serta melakukan, kami jaksa penuntut umum berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka penuntut umum menyatakan bahwa dalil pembelaan tim penasihat terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak. 3. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berisikan dengan di perkara itu memutuskan 1. Menyatakan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya tanggal 7 Februari 2021. 3. Menghukum terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat tuntutan penuntut umum. Demikian
demikian tanggapan penuntut umum atas pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan sampaikan di depan persidangan pada hari ini Senin tanggal 1 Maret 2021 penuntut umum TM Pakpahan SHMH. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa dan penasihat hukum, saya juga sudah dengarkan tadi tanggapan penuntut umum atas pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Selanjutnya, apakah juga terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan tanggapan kembali atas tanggapan ini, atau tetap kembali kepada pembelaannya? Silakan, saudara. Izin yang mulia kami mengajukan tanggapan ini. Berarti sama dengan yang tadi ya Pak? Ya, baik, siap dulu. Hari Kamis juga ya Pak ya? Hari Ya, Kamis siap. jam 10 untuk menerima tanggapan balik saudara ya? Ya. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan saudara penuntut umum? Dari kami cukup. Cukup ya, saudara terdakwa dan penasihat hukumnya ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Cukup. Dengan demikian sidang saudara berdua ditunda sampai hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dengan acara tanggapan balik dari penasihat hukum ya, jam 10 pagi ya, sidang ditutup.